Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kesayangan kita. Kepoin yuk. Punya Dinkominfo Kabupaten Temanggung bersama saya Firman Adi sebagai host. Nah teman-teman sekalian, berbicara tentang Temanggung tidak lengkap rasanya kalau kita nggak ngomongin soal kopi. Nah di tengah potensi Temanggung tentang kopi ini datanglah inovasi-inovasi menarik. Nah kali ini dalam podcast ini kita akan membahas satu inovasi berkaitan dengan kopi, yaitu mesin roasting kopi tapi berbasis digital. Nah, seperti apa itu? Di tengah kita sudah hadir salah satu narasumber yang nanti akan menjelaskan seperti apa inovasi beliau membuat mesin roasting kopi berbasis digital ini. Kita sambut Bapak Retnawan. Selamat pagi Pak Retnawan. Selamat pagi Pak Adi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, Pak Retnawan, ini menarik sekali. Kali ini kita akan membahas satu hal yang berkaitan dengan mesin roasting kopi. Nah, tapi sebelum itu kita pengen kenalan dulu nih. Jadi kan mungkin teman-teman belum pada kenal Pak Retnawan ini siapa. Silahkan perkenalkan diri Pak. Siap. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Retnawan, owner dari ACR Roaster yang bertempat di Desa Kebonsari, Kecamatan Wonoboyo. Ya di atas gunung lah ya. Oke. Ini berarti tadi berangkatnya butuh waktu ya Pak? Jadi lumayan 1 jam lebih. 1 jam lebih. Oke. Nah Pak Retnawan, ini teman-teman mungkin ingin mengenal lebih dekat dulu sosok jenengan. Itu katanya Pak Retnawan ini memang basicnya tuh teknik, ya, Pak ya. Teknik mesin. Itu teknik mesin dan cukup lama di Bogor gitu. Yeah. Nah mungkin bisa diceritakan ini gimana ceritanya Bapak itu dari background mesin gitu, terus di Bogor, terus akhirnya memutuskan kok nyemplung di perkopian. Itu kenapa itu Pak Retnawan? Oke. Sebenarnya ceritanya tuh panjang gitu. Karena memang perjuangan gitu Pak. Jadi dulu tuh setelah selesai sekolah, dulu Bapak itu menawarkan saya untuk kuliah. Oke. Nah, cuman hati saya waktu itu enggak, saya mau mandiri Pak. Sekarang juga. Oke. Sekarang juga. Akhirnya saya memang udah mengikuti saran Bapak untuk kuliah. Ya akhirnya geloni sekarang. Gitu. Nah, dulu saya memutuskan untuk buka bengkel itu di area Puncak Bogor. Selesai sekolah langsung buka bengkel di sana. Itu saya berjalan 6 tahun, mulai dari 2010 sampai 2016. Nah, bengkel di situ alhamdulillah kita basic untuk di custom motor. Waktu itu alhamdulillah rame ya. Itu setiap ada kontes-kontes apa itu kita ikut. Nah, waktu dulu masih ada banyak majalah otomotif termasuk Autotrend segala macam, itu kita pasti ada hadir di situ. Nah, setelah berjalan beberapa waktu, tempat itu sudah tidak boleh dikontrak lagi. Nah, gitu, klasik ya Pak ya? Iya, ya biasa seperti itu. Ketika orang pendatang itu ada satu keberhasilan gitu, ya pasti ada penekanan lah dari pihak mana gitu. Ya pasti ada. Pasti ada gitu. Ya. Nah di situ kita memutuskan untuk pulang kampung ke Temanggung tercinta ya. Ya di situ di Temanggung tuh kita masih bergelut dalam dunia custom selama 1 tahun. 1 tahun apa saja saya coba, termasuk saya ngorder tralis juga ya untuk bertahan hidup di lingkungan yang baru. Karena Temanggung ini baru menurut saya, karena dari kecil setelah lulus dari SMK itu saya nggak pernah lagi di Temanggung kan. Merantau terus ya. Jadi hal yang baru nih di Temanggung nih gitu. Nah akhirnya setelah 1 tahun coba-coba usaha macam-macam masih bikin pusing juga Pak. Nah disitulah hikmahnya, di situ kita ketemulah kopi karena kan karena pusing jadinya kebanyakan kopi gitu ya Pak ya. Ngopi di situ. Nah akhirnya kita ngopi, terlintas di pikiran itu apa saya beralih untuk ke usaha kopi gitu kan. Cuman saya pikir lagi basic teknik saya mau dibawa kemana kan begitu, karena saya sudah memutuskan waktu itu disarankan kuliah sama bapak nggak mau gitu kan. Pertanggungjawaban saya di mana kan begitu. Nah akhirnya saya tanya salah satu teman itu, Mas, apa sih yang kita kira-kira dibutuhkan oleh orang kopi itu, alat apa gitu yang sekiranya saya bisa membuatnya. Nah, disebutkanlah di situ, termasuk salah satunya adalah mesin roasting itu. Ya, dari tahun 2016 saya memutuskan untuk membuat mesin roasting ini. Nah, di situ pun saya belum punya modal sama sekali.
saya ibaratnya saya gimana ya, silaturahim ke temen gitu kan, ngobrol, Bang saya kok ada pengen seperti ini gitu. Yo, akhirnya saya dipinjemin modal tuh sama temen. Saya pinjam modal, akhirnya tak bikin nih satu prototipe nih. Kebetulan dulu waktu masih seneng media sosial, dulu zaman dulu kan Facebook ya, marketplace gitu ya. Nah itu dulu kan itu yang media pertama saya. Akhirnya saya upload, dapatlah pembeli itu dari Jakarta. Oke. Dari Jakarta. Nah pertama kali banget itu tahun 2016. Oke. Laku itu. Berarti pada waktu itu belum tercetus digital ya Pak? Masih mesin kopi yang seperti pada umumnya iya, gitu masih ya? pada umumnya. Dan waktu itu juga saya sebenarnya masih bingung. Ini fungsi ini kan di Google loh Pak. Ada gambarnya gitu. Ya Google ya YouTube itu. Ini fungsinya apa? Ada di situ saya terus belajar. Sampai istilahnya istri itu sampai maido gitu ke saya. Ya ini orang tidur ngapain gitu. Intinya saya lagi belajar lah gitu. Jadi seorang istri aja dulu yang mendukung saya ketika pas jatuhnya dari Bogor itu, dia masih meragukan itu. Apa ya kamu bisa buat mesin-mesin kayak gini kan gitu. Karena mungkin dalam pikirannya ini tadinya kendaraan gitu, terus mesin pindah langsung ke situ. Iya kan? itu. Sudah balik setir 180 derajat banget kan gitu. Dia meragukan. Yang penting intinya doa aja kayak gitu. Oke. Nah, mereka akhirnya istri mendukung, ya wis itu. Apapun yang kamu perbuat, yang kamu lakukan, tak dukung. Oke Pak. Akhirnya alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Sampai tercetus bahkan inovasinya mesin kopinya digital gitu ya Pak ya. Waktu digital itu sebenarnya juga karena permintaan Pak. Nah ini menarik nih. Tadinya kan berarti Bapak sekitar tahun 2016-an, katakanlah masuk ke 2017 itu kan banting setir ya Pak ya. Ya. Itu prosesnya berapa lama Pak sampai jenengan itu kan pasti kan perlu belajar ya Pak ya. Betul. Apalagi ini hal yang baru. Itu butuh berapa lama itu Pak? Saya masih ingat banget itu. Saya butuh waktu 8 bulan. 8 bulan Ya, waktu itu. 8 bulan untuk mempelajari hanya untuk dari masing-masing item ini fungsinya apa gitu. Oke. Nah akhirnya kan saya sana sini ke tempat teman yang sudah punya mesin-mesin seperti itu gitu kan. Akhirnya tanya. Setelah tahu fungsinya baru saya bisa mengembangkan. Gitu. Karena kan dasarnya sudah saya pegang nih. Ya. Gitu, kan. Saya bisa mengembangkan mesin itu. Tapi pada saat itu nilai jual yang Anda tawarkan apa Pak dari mesin kopi yang jenengan lihat dari temennya? Kan temennya juga sudah ada yang punya sampel lah. Iya. Jadi apa waktu itu yang jenengan, apakah dari sisi harganya, apakah dari lebih efisien atau bagaimana Pak waktu itu? Betul, waktu itu saya persaingannya hanya ke harga. Harga ya? Iya. Karena kan kita belum punya brand Pak. Belum jelas, legalitas kita kan belum jelas. Waktu itu belum ya? Belum. Ya, betul. Intinya kita hanya bikin mesin, ya lillahi ta'ala, laku nggak laku saya coba ikhtiar di bidang ini. Kan begitu kan. Nah akhirnya ya setelah berjalan waktu, ini ACR ini kok lebih miring harganya gitu kan. Tahun 2018 masuk ke tahun 2018 itu kita antri sekitar 50 unit. 2018 antri 50 unit Pak. Meledaknya orderan itu 2018 itu sampai 50 unit. Saya sampai bingung, sampai ditanyain setiap ada yang WA itu, Mas punya saya kapan? Itu pasti. Nah akhirnya repot juga kan Pak. Akhirnya kita nambah karyawan, kita didik satu-satu karena untuk membuat mesin seperti itu kan kita tidak sembarangan orang yang bisa ya. Akhirnya kita ngambil anak-anak yang di situ memang benar-benar ada kemauan, gitu. Nggak bisa nggak apa-apa, yang penting dia mau, gitu. Nah akhirnya tak ajari sampai setahun itu tak ajari, akhirnya bisa. Nah ini, akhirnya nambah terus lah sampai waktu itu 12 orang. Sampai 12 orang. Sampai 12 orang. Sampai meledak. Pemesanannya yang masih manual pun 50 waktu itu ya Pak ya? 50 unit, iya. 50. Karena boomingnya kopi itu 2018. Kalau nggak salah gara-gara filosofi kopi bukan sih Pak? Atau salah satunya. Iya kan? Salah satunya. Jadi coffee shop budaya ngopi di Temanggung semakin kuat gitu ya Pak ya? Dan pada waktu itu memang peminat mesin itu rata-rata dari mana sih Pak? Alhamdulillah waktu itu setelah selang 2 tahun saya membuat mesin itu langsung dari luar Jawa. Luar Jawa gitu ya? Luar Jawa memang. Itu luar biasa sih. Maksudnya, saya juga nggak nyangka sampai bisa menembus market
segitu gitu loh Pak, masa sih kan gitu. Tapi ternyata ya itu real memang. hadiah dari Gusti Allah, memang ya seperti itulah perjalanan gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, pada waktu itu mungkin Bapak di satu mesin itu dibanderol di harga berapa waktu itu? Dulu masih 12 jutaan itu untuk kapasitas 3 kilo. 3 kilo. Oke. Dibandingkan dengan yang sejenisnya itu pada waktu itu. Oh, mereka sudah jual tinggi-tinggi, ada Tinggi-tinggi ya, Pak, iya, ya? 30, 45 Oh, gitu. selisihnya jauh ya, Pak, ya? Selisihnya jauh. Kapan ya aku bisa jual segini gitu kan? Iya. Mungkin mereka berani jual harga itu karena udah punya brand kali ya. Iya. Makanya karena ada nama ya harga naik. Disitulah. Karena kita itu niatnya baik ya. Intinya kita kerja itu kan ibadah ya Pak. Kita niatnya baik, alhamdulillah itu dipertemukan dengan orang-orang yang baik juga. Waktu 2018 saya ngeter dengan orderan saya gitu. Ada satu teman tuh yang bilang gini, Mas, kamu kalau kerjanya kayak gini kamu capek. Banyak orderan tapi kamu capek, tapi marginnya tipis. Oh iya. Ya, kamu bikin brand, kuatkan brand kamu. Gimana caranya kamu produksi 1 unit bisa meraih keuntungan seperti sekarang kamu membuat 5 unit. Oke, nah di situ saya berpikir, piye caranya gitu kan. Nah, akhirnya ya saya pendekatan lah. Karena sebenarnya ruang lingkup kopi itu tidak terlalu luas. Orang-orangnya ya itu-itu saja. Pasti kenal, walaupun tidak kenal pasti pernah lihat mukanya. Gitu. Nah, itu kopi. Itu kopi. Nah, di situ memang benar. Brand memang kita harus kuatkan gitu. Nah, akhirnya ikut pameran, ikut sponsor gitu kan. Nah, dari situ sudah mulai mengenal, dan di situ juga yang saya pegang teguh itu adalah after sales. After salesnya Ya, gitu ya, Pak, ya? after salesnya. Jadi untuk nanti purna jualnya kita tetap bertanggung jawab masalah maintenance dan yang lain-lain itu kita selalu jaga di situ. Karena kelemahan kompetitor itu di situ, Pak. After salesnya itu ya. Mereka jual. Oke lah, sudah dapat keuntungan, seneng dia. Iya, marginnya gede gitu. Marginnya gede, cuman dia nggak memikirkan, dia terlena tuh, nggak memikirkan after salesnya gimana. Karena mesin semacam itu nggak bisa diservis dengan bengkel-bengkel biasa. Dia harus spesialis yang membuat mesin-mesin seperti itu. Karena di dalamnya juga ada controller kan, yang buat mengoperasikan mesin itu. Nah itu banyak itu yang belinya di mana, servisnya ke saya gitu, banyak. Tapi di menerima ya Pak ya? Kalau mesin lokal enggak. Oh, mesin lokal enggak? Enggak. Cuman kalau mesin dari luar saya terima. Ada salah satu itu customer dari Bali. Dia pakai mesin buatan Jerman, trouble kan. Nah, mereknya Gisen. Sebutkan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Itu di Bali tidak beroperasi. Akhirnya ketemu saya, tampil ke Bali, tak bawa balik ke Temanggung, jadi alhamdulillah. Itu saya buat pembelajaran. Memang mesin Gisen ini saya bongkar semua full buat pembelajaran saya sendiri ya. Ini mesin kok bisa mahal, apanya sih? Dalamnya ada emasnya apanya? Ada berliannya kayaknya ya Pak ya. Ya, berliannya tetap di situ, brand. Intinya brand di situ. Berarti secara teknis ketika Nuan Sewu dengan membongkar mesin Jerman bahkan pada waktu itu ternyata brand ya? Brand. Karena spare part yang kita pakai 11-12, tinggal kita hanya memilih. Kalau pembelinya dia siap untuk spare part yang sama dan dengan harga yang siap dipatok segitu gitu, kita bisa buat yang seperti itu gitu. Ibaratnya kita ada HP merek Samsung, ada iPhone, cuman hanya perbedaan merek di spare partnya aja. Gitu. Nah, produksinya sama. Nah ini kan kita beralih dari ini kan tadi manual ya Pak ya. Terus ini tercetus karena jenengan juga kebetulan masuk di Krenova ya Pak ya, tahun 2025. Gitu. Sebenarnya saya ucapkan selamat ya Pak. Matur suwun. Ini bagaimana Bapak kemudian berpikir, ini kan namanya added value ya Pak, nilai tambah. Tadinya mesin kopi manual, terus Bapak beralih ke digital gitu ya. Tapi jangan dijawab dulu karena kita akan beralih ke segmen selanjutnya. Tetap di Kepoin Yuk.
Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast kesayangan kita, Kepoin Yuk. Oke. Masih bersama saya Firman Adi. Nah teman-teman sekalian, setelah tadi kita berkenalan dengan Pak Ratnawan selaku founder dari ACR Roaster. Nah kita malah belum bahas nih Pak, tadi lupa ACR Roaster. Jadi tadi Bapak menjelaskan bahwa ternyata yang penting itu adalah salah satunya adalah penguatan brand. Nah kita pengen kenalan dulu nih, ACR Roaster itu apa Pak? Iya. ACR itu saya ambil dari nama anak sebenarnya Pak. Oke. Anak pertama saya itu namanya Abi Satya. Oh Abi Satya. Iya, jadi ACR itu adalah Abi Coffee Roaster. Abi Coffee Roaster. Iya. Oke. Abi Roaster. Dari nama anak ya. Iya. Jadi bisa buat alasan sebenarnya. Karena ketika anak putra saya itu A semua depannya. Oh gitu ya. Iya. Nanti kalau yang kedua nanyain yo Al Coffee Roaster. Oh gitu. Biar nggak pada Mary. Kok cuma namanya kakak saya dipakai gitu Iya. Pak? Kan nanti gede ada pertanyaan seperti itu. Pertanyaan. Kan? Oke. Iya. Nah tadi kita sudah membahas perjalanan Pak Ratnawan, bagaimana banting setir dari teknik lebih ke otomotif, kemudian ke mesin kopi. Nah kita akan beralih ke bagaimana Bapak membangun inovasi yang di sisi digital ini. Nah sebenarnya keresahan apa yang jenengan pikir sehingga kok berpikir ini perlu dibikin digitalisasi? Itu sebenarnya gimana Pak? Awal ya kita memang ada beberapa permasalahan ya yang dihadapi sama industri kopi. Itu terutama adalah konsistensi rasa. Ya, saya kembangkan lagi selain itu apa? Waktu. Ya karena dari kesibukan para roaster atau yang mengoperasikan mesin roasting itu, mereka kan semakin banyak orderan itu kan semakin sibuk. Nah, mereka membutuhkan efisiensi waktu juga gitu. Nah, ini terobosan nih. Terobosan kira-kira apa yang bisa membantu para pelaku kopi ini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, salah satunya adalah dari aplikasi Android. Itu yang kita rancang, kita desain sedemikian rupa untuk efisiensi waktu dan konsistensi rasa yang pasti gitu. Karena dari situ ada beberapa fitur yang memang kita bisa jalankan secara otomatis. Oh begitu. Iya. Itu memang Bapak by riset itu atau misalkan dari emang keresahan yang Bapak lihat dari kan Bapak tadi bilang after sales ya, mungkin melihat oh ternyata tukang roasting kopi itu butuh ini harusnya quality controlnya bisa dimonitor, itu gimana? Nah, dari selama 2016 itu, dari orang pertama sampai 5 tahun ke depan lah ya, 2015 sampai 2021, 16 sampai 2021, itu setiap pembeli saya masukkan dalam satu wadah grup WhatsApp. Oke. Gitu, jadi di situ ada sesi tanya jawab customer dengan saya. Ketika ada trouble mesin itu cara mengatasinya bagaimana, saya membuat video tutorial cara penanganannya juga di situ. Nah dari situ saya simpulkan ada beberapa masalah nih yang dialami customer saya gitu kan. Nah salah satunya yaitu adalah konsisten rasa. Jadi ketika mereka ngerosting di hari ini dengan besok itu ada komplain dari pembeli kopi, penikmat kopi, rasanya kok beda sama yang kemarin. Ini masalahnya di mana? Apakah kopinya beda? Gitu kan? Apakah cara ngerostingnya yang beda? Gitu. Nah itu menjadi hal besar karena yang kopi ini kan tetap yang kontribusi banyaknya tetap ke penikmat. Nah, kalau mereka komplain kan harus ada solusi nih untuk produksi kopinya gimana kan begitu. Nah, akhirnya di situ saya putuskan untuk membuat itu. Oke, soalnya ini pengaruhnya soal rasa ya, Pak ya, soal rasa. Betul. Oke, nah itu bagaimana perjalanan jenengan kan background Bapak teknik ya. Bagaimana kemudian bertransformasi lagi ke inovasinya digital soalnya. Nah itu menarik sekali ini. Ini mau tak ceritakan tapi sebenarnya malu saya. Waduh, karena gini, saya mencuri ilmu sebenarnya dari situ. Oke. Karena ada kita sudah dikenal dari beberapa instansi, juga termasuknya dari Universitas Semarang, Muhammadiyah Magelang, sama Undip. Nah ada salah satu mahasiswa itu jurusan teknik mesin, tugas akhir itu kan ke kita. Nah mereka bikin satu prototipe mesin roasting salah satunya itu. Nah mereka tak kasih PR Pak. Di situ saya mencuri ilmunya.
kamu ketika kuliah diajari nggak program? Oh, Iya dong pasti Pak, karena kan kita jurusannya mesin. Oh ya bagus kalau gitu. Saya buatkan kamu mesinnya, tapi kamu yang bikin otomasinya. oh, gitu ya Pak ya. Di situ. Oke. Ya kan mereka sekolahnya lebih tinggi, tapi saya pinter nyuri duluan. Ya, itu namanya kerjasama. Mereka butuh apa fasilitator, mereka punya inovasi juga Iya, gitu ya. Maksudnya gimana Pak? Ya kamu ada materi seperti itu ya kamu kembangkan. IoT-nya kamu kembangkan. Oke. Kamu bikin salah satu produk IoT untuk mesin ini. Maksudnya gimana? Nah, ini diotomasi begini, ini begini. Saya arahkan. Oke. Sebenarnya saya belum tahu itu program gimana, saya belum tahu. Tapi udah ada gambarannya. Ada gambaran gitu ya, Pak, karena ya? ada salah satu mesin yang dari luar sudah saya simak terus gitu kan. Seperti itu. Tapi mereka teknologinya lebih tinggi dan mahal. Nah, Oke. gimana saya bisa mengaplikasikan ini supaya lebih efisien, murah, Oke. tapi tetap mesin bisa berjalan. Oh. Nah, kita pakai beberapa microcontroller yang saya browsing sana sini lah intinya gitu kan. Dan juga sama mahasiswa yang sedang praktek itu mereka juga kan pasti tahu kan. Iya. Nah, akhirnya dia bikin. Coba lihat programnya gimana. Coba lihat programnya gimana. Oh gini Pak, ini gini codingnya gini. Oh siap, bagus. Nah dari situlah saya mengerti bahasa coding karena kan untuk elektro saya nggak paham karena jurusannya kan teknik mesin kan. Nah dari situ saya mulai belajar lah program di situ. Oke, tapi sebenarnya kalau mau dibilang mencuri ide, wong jenengan juga yang mengeksekusi ya Pak ya? Kuatnya saya di situ. Oke. Konsepnya dari saya. Iya, di situ. Ya, ibaratnya konsep dari saya, kamu bikinkan seperti ini, aku bikinkan seperti ini gimana? Terserah kamu lah, kan begitu kan? Iya, betul. Akhirnya ya jadi itu. Oke. Katanya kan saya dapat. Iya, seperti apa cara kerjanya gitu ya. Oke, itu terus Bapak setelah mendapatkan gambaran seperti itu, butuh berapa lama sampai dengan Pak Retnawan membuat prototipe yang baru ini, Pak? Lama juga ini, dari 2021 rilis 2023. Oh, berarti sekitar 2 tahun ya, Pak ya? Pengembangannya 2 tahun. Oke. 2 tahun. Nah, kalau boleh tahu ketika kita berbicara tentang digitalisasi mesin kopi, ini apa saja fitur yang ada dalam mesin kopi ini, Pak? Pada proses mesin roasting ini kan ada beberapa yang memang harus diperhatikan ya. Oke. Terutama itu kan suhu, Oh ya. waktu, terus nanti ada developmentnya, proses mailatnya, itu sebenarnya banyak dikembangkan di dunia perindustrian kopi itu. Nah, yang kita ambil poin-poinnya adalah yang pertama otomasi, suhu itu harus, waktu itu harus juga. Nah, di sini kita bisa menyeting data log. Itu salah satu fitur unggulan yang dari digital itu kita bisa save data lognya. Jadi ketika kita roasting pertama nih, ibaratnya kita buat masternya lah ya. Buat masternya kita sudah dapat, sudah dikemas dengan bagus datanya. Oke. Hasil kopi enak. Itu. Nah, otomatis kita untuk menjaga konsisten itu tadi yang permasalahan awal. Permasalahan ya, iya, awal untuk tadi menjaga ya. konsisten itu kan kita harus punya data pertama pas kopinya enak. Supaya kedepannya kita bisa restart lagi dari data yang pertama ini untuk proses yang kedua dan selanjutnya. Gitu. Oke. Artinya berarti itu menyelesaikan permasalahan dari tadi yang keluhan tadi ya. Kok rasa kopinya beda. Ketika ada data log seperti itu, artinya teman-teman penikmat kopi, penyaji kopi ini bisa, oh kemarin enak tuh settingannya seperti ini. Besok tak setting lagi seperti ini gitu ya. Dan itu kita tinggal klik. Jadi mesin sudah berjalan sendiri, Pak. Misalkan dalam timing tertentu, dalam suhu berapa, menit berapa itu kan besarin api, mengecilkan vakum airflow-nya. Nah itu nanti setelah kita save, itu kan ada datanya kan. Ada. Nah itu sudah berjalan sendiri. Jadi api besar sendiri, airflow kecil atau besar sendiri begitu. Oke, berarti sangat efisien ya, Pak ya? Banget. Efisien banget. Oke, nah kemudian pasti ketika Bapak merilis ini itu dari mana, Pak? Para pembeli pertama ingat nggak Pak waktu itu? Pembeli pertama di Jogja.
Jogja. Kalau kayak gini tuh Bapak ikut event dulu, misalkan kayak pameran, apa Bapak toko nge-branding sendiri, saya punya produk baru gitu. Itu biasanya gimana Pak? Nah kebetulan kita sudah rilis yang digital ini karena saya sudah punya nama. Oke, sudah ada ACR waktu Sudah itu ada ya. ACR. Oke. Jadi mereka percaya, saya mau ngomong apa percaya. Itu tadi brand ya Pak ya. Brand. Jadi memang tujuan saya brand ya sudah kecapai kan, sudah tercapai. Jadi saya rilis barang apapun mereka penasaran Pak. Oh, Gitu. Jadi makanya saya terus inovasi karena apa? Apa yang saya luncurkan membuat mereka penasaran dan mau beli. Oke. Itu intinya di situ sih ternyata. Oke. Itu di harga berapa kalau boleh tahu sekarang? Sekarang itu kapasitas yang umum ya, umum dipakai itu kapasitas 3 kilo. Terus sekarang harganya 151. Sudah di 151. Iya. Dan sudah banyak berapa pemesan sampai sekarang Pak? Invoice terakhir 1087 1087 mesin unit sampai sekarang ini. sampai sekarang. Oke, ini berarti kalau kita melihat dari demand itu apakah hanya Indonesia saja atau paling jauh mana sih? Dari Sabang sampai Merauke semua pulau di Indonesia sudah ada. Pasti ada. Pasti ada. Mau main kemana ke Papua atau mau ke Aceh sana ada pasti. Oke, berarti mereka kalau membandingkan dengan mungkin kan tetap ada kompetitor ya Pak ya, mesin sejenis. Itu value yang tidak didapatkan teman-teman dari kompetitor itu apa Pak kalau menurut Pak Retnawan sendiri? Kembali lagi tetap ke after sales Pak. Kalau dari fitur-fitur itu kan mereka bisa pelajari dan bisa mengcopy ya. Iya. Di situ. Tapi tetap mereka yang tidak begitu mendalami di situ, hanya after sales permasalahannya. Permasalahannya di situ ya Pak ya. Permasalahan. Kalau mereka yang pintar-pintar lebih jago-jago itu kan banyak. Yang sekolahannya lebih tinggi-tinggi pasti produknya lebih bagus daripada saya. Kan begitu logikanya kan. Iya. Apalagi saya istilahnya pendidikan zaman lama, sekarang ada pendidikan zaman baru, tetap sudah beda kan Pak. Nah, itu yang memang saya antisipasi sih sebenarnya di situ. Mereka lebih update. Saya juga harus tetap mengikuti, jangan sampai saya di bawahnya. Gitu. Sebelum mereka belajar, saya harus belajar dulu. Gitu. Karena apa? Kalau saya terlena di sini, yaitu yang saya bilang tadi, pendidikan sekarang dan dulu beda. Pasti akan pinter-pinter yang anak zaman sekarang. Nah, di saat mereka belajar, semangatnya baru keren-kerennya nih, semangat banget. Nah, yang lama-lama, yang tua-tua sudah terlena dengan kenyamanan ininya, omsetnya gitu. Iya kan? Tidak bisa begitu. Kita harus terus update terus. Ya. Artinya mengembangi dari kebutuhan zaman juga ya Pak. Iya, harus. Karena mungkin problem-problem di mesin kopi itu kan pasti akan selalu ada. Selalu ada. Dan ada potensi inovasi juga ya. Pasti itu Pak. Pasti. Dan kita sudah sudah mengemas sedemikian rupa, kita harus tahu di bawahnya nih siapa yang lagi belajar. Kita harus susul dulu. Oke. Kalau ini memang dari aplikasinya berarti sistemnya download di App Store Pak? Play Store sorry. Enggak. Belum masuk ke Play Store. Berarti diinstal di HP APK langsung gitu ya APK, Pak? Iya. Apakah sekarang bisa masuk di iOS juga Pak? Apa baru Android saja? Baru Android. Nah, saya belum kembangkan ke iOS. Oke, tapi ada rencana ke sana nggak Pak nanti ke depan? Ada sih. Karena mungkin pengguna iOS juga semakin banyak begitu ya. Iya. Oke. Nah kalau kita berbicara tentang potensi kopi Pak, kebetulan kan inovasi Bapak ini kan seiringan dengan potensi kopi yang ada di Kabupaten Temanggung. Nah kalau menurut jenengan dari inovasi tadi Bapak berfokus di mesin kopi yang manual, kemudian membuat yang digital. Nah melihat perkembangan kopi ke depan, apakah Bapak akan membuat mungkin di luar mesin kopi tapi masih berkaitan dengan kopi gitu Pak? Selama ini saya belum kepikiran untuk mesin lain ya. Oke. Karena kalau coba-coba sudah banyak. Iya. Di lain mesin kopi coba-coba sudah banyak. Cuman hanya untuk hobi saja sih Pak. Karena memang hobi ngulik ya. Hobi ngulik termasuk yang saya ikutkan ke Renova tahun sekarang. Oke. Itu adalah salah satu inovasi kompor berbahan bakar air. Oh, kompor berbahan bakar air. Iya, dan itu alhamdulillah kemarin kita juara 2. Oke, berarti Bapak aktif di Krenova juga ya Pak ya? Saya setiap tahun diminta terus untuk ikut. Jadi kemarin sebenarnya nggak mau ikut karena ya ngasih kesempatan juga dengan yang lain kan. Iya. Nah, akhirnya didatangi itu sama teman-teman dari Baperida. Ikutlah Mas. Ya insya Allah tak ikut. Akhirnya saya dalam waktu 2 minggu inovasi apa ya? Akhirnya saya bikin itu. Itu 2 minggu Pak? 2 minggu. Inovasi kompor air itu? Iya.
Wah ini memang inovator kali. Oke Pak, kita akan coba beralih ke Krenova ya Pak ya. Pada waktu itu Bapak mendapat juara 1 ya di 2025. Kemudian dengan mesin pada waktu itu kan yang inovasi yang ini ya, yang mesin Android. Kemudian di tahun 2026 mendapat juara 2 di kompor berbahan bakar air gitu. Nah kalau menurut Bapak mungkin pesan Bapak untuk teman-teman inovator, karena Kabupaten Temanggung itu kan potensinya cukup banyak ya Pak betul. Inovasi-inovasi. Kalau menurut kacamata seorang inovator, Bapak mau memberikan pesan apa bagi teman-teman yang berinovasi ini Pak? Oke. Kalau untuk pesan saya terhadap ya kita sesama anak muda ya yang benar-benar ada niat untuk kreatif. Intinya jangan malu untuk pendekatan dengan instansi atau dinas terkait. Oke. Terkadang orang yang mempunyai inovasi bagus itu malu untuk mengutarakan produknya, gitu. Nah ternyata itu dulu saya yang alami seperti itu juga. Ya, tapi ternyata ya mulai dari kita pendekatan dengan dinas terkait inovasi kita gitu, banyak banget dan sangat membantu untuk pengembangan inovasi kita ya. Jadi untuk pemuda-pemuda, untuk khususnya di Kabupaten Temanggung, jangan sungkan untuk berdekatan dengan dinas. Iya, karena sangat membantu untuk pemasaran, pengembangan, pasti akan dijembatani lah dari situ. Walau apapun inovasinya, kita utarakan saja, kita lihatkan saja, nggak apa-apa. Siapa tahu jadi rezeki kita kan begitu. Nah. Satu hal Pak, kalau misalkan inovator yang juga ingin menjadi seorang entrepreneur, kalau menurut Bapak kunci suksesnya seperti apa? Tekun lah yang pasti. Tekun ya Pak ya. Jujur paling itu. Nah Pak, kita sudah menghadapi di segmen akhir. Nah mungkin Pak Retnawan boleh memberikan closing statement berupa baik itu nasihat maupun hal-hal yang menjadi catatan kesuksesan Bapak. Silakan Bapak. Ya ini untuk pesan ya intinya pesan. Untuk pesan ke semua inovator lah intinya ya, karena kita memang sebagai inovator ya, jangan pernah menyerah untuk membuat inovasi. Jangan pernah malu untuk mengutarakan inovasi kita. Ya, intinya kita harus semangat sebagai pemuda Temanggung, kita harus semangat dan terus berinovasi supaya paling tidak ini kita untuk memajukan ekonomi kita sendirilah, paling tidak kan begitu. Syukur-syukur bisa membawa nama Temanggung untuk lebih hebat dan keren intinya di sini. Baik Pak Retnawan, tidak terasa kita sudah ngobrol lebih kurang 30 menit. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan, insight-nya sangat luar biasa sekali. Dan semoga sukses selalu. Baik, nah teman-teman sekalian, kita telah sampai di penghujung segmen, tapi jangan bersedih hati karena Kepoin Yuk akan kembali dengan episode-episode menarik lainnya. Sampai jumpa, tetap di Kepoin Yuk.